Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi dengan saya Saiful Akbar. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, kita review atau kita ulas materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian bisnis dan macam-macam bisnis serta segala hal yang berkaitan dengan bisnis. Oke, tuh. Di materi selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Oke, sebelumnya ada yang pernah mendengar atau ada yang sudah tahu apa itu analisis SWOT? Oke, analisis SWOT yaitu suatu analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan menganalisis kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, serta threat atau ancaman suatu perusahaan. Oke, itu namanya analisis SWOT. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas nanti. Peluang bisnis. Menemukan peluang bisnis. Bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penjualan atau pembelian barang atau jasa secara konsisten atau berulang. Oke, seperti yang sudah kita pelajari di materi pertama, bahwa bisnis itu segala sesuatu hal yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik itu barang ataupun jasa secara konsisten atau terus menerus. Continue artinya ya. Syarat untuk menemukan peluang bisnis. Yang pertama, mampu berpikir secara positif dan kreatif. Artinya, kita harus berpikir jauh ke depan, menemukan sesuatu atau peluang yang baru, serta kita juga harus kreatif. Artinya tidak itu-itu saja, menemukan peluang usaha yang baru dengan pemikiran yang lebih luas lagi. Mampu bersikap optimis dan bekerja keras. Optimis artinya kita tidak mudah berputus asa, memandang jauh ke depan, selalu bersemangat, selalu termotivasi untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Artinya pantang menyerah, dan tentunya kita harus bekerja keras. Tidak ada sesuatu yang kita capai, keberhasilan yang kita capai tanpa usaha dan kerja keras seseorang. Selanjutnya, peluang membuka bisnis. Peluang bisnis yang potensial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Produk memiliki nilai jual yang tinggi. Ya, artinya kalau kita ingin memulai suatu usaha, usahakan produk tersebut itu bernilai tinggi walaupun bahan dasarnya itu bisa dikatakan murah. Contohnya saja, kalau kita ingin membuat usaha yang berbahan baku dari singkong, kalau kita mungkin menjual langsung singkongnya paling dihargai di pasar sekilonya itu cuma 1.000 atau 2.000. Coba kalau kalian rubah bahan dasar singkong tersebut menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Contohnya bisa kalian olah menjadi singkong keju ya, atau keripik balado rasa keju, rasa barbecue dan lain sebagainya. Itu pasti memiliki nilai yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, apa sih yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu? Apa sih yang dibutuhkan masyarakat di suatu tempat? Tentunya kita harus melihat dengan jeli kebutuhan suatu daerah. Ya, jangan asal menjual produk yang tidak dibutuhkan oleh daerah tertentu. Ya. Kerugian yang minimal, ya pasti kalau kita berjualan atau berbisnis tidak lepas dari yang namanya rugian, ya tidak selalu mulus dengan apa yang kita inginkan atau yang kita usahakan. Tentunya ada sedikit atau banyak mungkin kerugian yang akan kita dapatkan, tapi diusahakan kerugian tersebut itu seminimal atau sekecil mungkin. Dengan cara apa tadi? Kita harus memenuhi kebutuhan masyarakat atau produk yang kita jual itu memiliki nilai yang tinggi.
untuk meminimalisir kerugian. Jenis usaha tidak musiman. Nah, ya, sering banyak pedagang-pedagang atau pebisnis yang cepat muncul dan cepat tenggelam. Artinya apa? Dia menjual barang cepat laku di pasaran, tapi beberapa hari, minggu, atau paling lama beberapa bulan produknya atau usahanya itu bangkrut atau tidak ada lagi. Kenapa? Karena penjual atau pebisnis tersebut itu menjual barang yang sifatnya musiman, hanya sementara, tidak untuk selamanya. Ya, usahakan kalau kalian ingin membuka suatu usaha atau bisnis, menjual produknya yang tidak musiman, artinya dibutuhkan oleh masyarakat sepanjang waktu. Contohnya apa? Makanan, ya, makanan juga jangan monoton. Ya, jangan itu saja. Kalian harus terus berinovasi, karena salah satu ciri masyarakat itu adalah cepat bosan. Gak mungkin kan kita makan yang itu saja. Ya. Contoh produk yang sempat jaya, kita ambil contoh es. Dulu ada yang sempat jaya itu es kepal Milo. Ya, itu sempat booming sekali. Banyak orang mencari di mana-mana dan banyak penjual yang menjual produk tersebut. Tapi ya bisa kalian lihat sekarang ada nggak es kepal Milo? Nggak ada kan? Nah, itu pun sama. Sekarang juga marak produk-produk olahan dari kopi. Kopi dijadikan segala macam bentuk rupa, jadikan apa ya? Ya, kalian bisa lihatlah di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, itu saya prediksikan tidak akan lama, karena masyarakat itu cenderung menginginkan sesuatu yang baru. Oke, itu. Jadi peluang yang potensial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Produknya memiliki nilai jual tinggi, memenuhi kebutuhan masyarakat, kerugian yang minimal, dan jenis usaha tidak musiman. Yang terakhir, bertahan lama di pasar, ya. Itu pasti peluang bisnis kalian lebih bagus nantinya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan analisis SWOT seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa analisis SWOT itu adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan atau strength, kelemahan-kelemahan atau weakness, kesempatan atau opportunity, serta ancaman atau threat dari lingkungan sekitar untuk merumuskan strategi yang tepat bagi perusahaan. Ya, intinya dalam analisis SWOT itu kita menganalisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dari perusahaan pesaing kita. Dengan begitu kita akan mudah nantinya untuk mengelola pasar. Seperti itu. Komponen dasar analisis SWOT. Oke, kita lebih jelas. Saya jelaskan lebih lengkap lagi di sini. Yang pertama, kekuatan atau strength, yaitu analisis kekuatan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari perusahaan kita. Nah, perusahaan kita kira-kira memiliki kelebihan atau kekuatan apa dibandingkan dengan perusahaan yang lain, sehingga itu menjadi nilai lebih dari perusahaan kita. Kita harus tahu betul kekuatan perusahaan kita apa. Selanjutnya, kelemahan, yaitu analisis kelemahan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu perusahaan. Tentunya suatu perusahaan tidak serta-merta atau tidak selalu memiliki kekuatan. Tentunya ada kelemahannya. Nah, kita harus analisis kelemahannya seperti apa. Peluang, yaitu analisis peluang kondisi yang merupakan peluang suatu perusahaan dan memberikan peluang untuk berkembang bagi perusahaan di masa depan. Kira-kira kita bisa nggak memanfaatkan peluang dari kelemahan perusahaan lawan? Apa kira-kira yang menjadi peluang kita untuk kita berkembang di masa yang akan datang? Nah, itu kita analisis. Selanjutnya, ancaman, yaitu suatu analisis ancaman yang harus dihadapi oleh perusahaan untuk menghadapi berbagai faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan yang menyebabkan kemunduran. Nah, ini yang paling berbahaya, ancaman
atau trade. Tentunya banyak perusahaan yang sama jenis produknya ya, yang sama, hampir sama harganya, dan banyak perusahaan yang memiliki ciri tersebut. Contohnya saja perusahaan handphone. Nah, perusahaan handphone atau perusahaan teknologi itu sangat berkembang pesat saat ini. Banyak produk yang sejenis ya, memiliki ciri atau fitur yang sama serta harganya relatif sama. Contohnya saja produk dari Cina seperti Oppo, Vivo, Xiaomi ya, itu bersaing ketat dengan produk asal Korea Selatan, dalam hal ini Samsung. Nah, Samsung itu menjadi ancaman yang paling nyata bagi produk Cina tersebut, atau sebaliknya ya, produk Cina menjadi ancaman yang serius bagi produk Samsung itu tersendiri ya. Artinya produk tersebut itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oke, itu analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT. Analisis SWOT bermanfaat apabila menentukan bisnis perusahaan secara jelas menuju masa depan serta dapat menjadi ukuran menilai keberhasilan manajemen dalam menjalankan usahanya. Itu manfaat analisis SWOT. Oke, saya akan mencontohkan atau kita akan mencoba menganalisis dengan menggunakan metode SWOT suatu produk. Saya ambil contoh produk keripik singkong pedas. Kita bisa lihat dari kekuatan, kelemahan, peluang serta ancamannya. Yang pertama, kekuatan atau strength dari keripik singkong pedas. Yang pertama, harga jual lumayan murah. Itu menjadi suatu kekuatan dibandingkan dengan produk yang lainnya. Selanjutnya, memiliki varian rasa yang beraneka ragam, bisa dipadukan dengan berbagai macam rasa seperti rasa keju, barbecue, pedas, dan rasa-rasa yang lainnya. Itu menjadi kekuatannya. Selanjutnya, yang menjadi kekuatannya itu keripik singkong itu terhitung awet ya. Awet dibandingkan dengan makanan-makanan yang lainnya, apalagi dibungkus dengan kemasan yang bagus atau yang rapat, pasti akan bertahan lebih lama. Oke, itu kekuatannya. Sekarang kelemahannya, kemasan relatif tidak menarik ya. Rata-rata kalau keripik singkong itu dibungkus begitu saja di plastik, terus dibakar dengan cara merapatkannya. Nah, itu mungkin kurang menarik gitu, apalagi kalau produk tersebut masuk supermarket kayaknya tidak layak untuk dijual, kecuali kemasannya itu dibuat semenarik mungkin ya, bisa dijual di minimarket atau supermarket. Terkesan makanan kampung ya, memang tidak bisa dipungkiri kalau singkong itu adalah makanan yang diidentikan dengan makanan kampung. Ya, memang seperti itu, susah merubah image. Singkong itu berasal dari kampung memang ya. Peluangnya, makanan yang merakyat, jelas semua orang pasti suka singkong ya, dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Peluang pasar sangat besar, apalagi kalau dijual di Indonesia, bisa dijual dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua bisa. Yang terakhir, ancamannya, banyak cemilan yang lebih modern, ancaman dari pihak luar ya, maksudnya cemilan yang lebih modern tentunya ya, banyak sekali snack yang modern yang lebih disukai orang. Kenaikan harga bahan baku yang tidak stabil ya, kadang kalau misalkan kita susah mencari bahan baku, dalam hal ini singkong, di pasaran, pasti bahan bakunya lebih mahal. Persepsi masyarakat tadi, persepsi masyarakat dalam hal ini singkong itu adalah makanan kampung. Nah, itu yang susah sekali dirubah di mindset atau pikiran masyarakat, dan itu menjadi suatu ancaman bagi kelanjutan produk keripik singkong ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi
kita yang kedua. Sebelum saya mengakhiri, kita ulas sekali lagi ya. Jadi metode SWOT itu adalah suatu metode analisis dengan menggunakan atau mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, opportunity atau peluang serta ancaman dari suatu perusahaan. Ya, seperti itu SWOT. Jadi kalian harus ingat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan kepada saya lewat kolom komentar atau mungkin kalian bisa japri melalui WhatsApp. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.